Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kita telah tergabung dengan rekan Said Masyur dan juru kamera Haryadi Jamal. Baik Said, bagaimana kedatangan WNI dari luar negeri hari ini? Untuk update-nya sampai sejauh ini berapa total jumlah kedatangan WNI, Said? Ada 23 penerbangan yang dijadwalkan akan tiba hari ini di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Patricia. Dari 23 penerbangan ini membawa penumpang sekitar 3.815 penumpang yang tercatat akan tiba, baik itu warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Dari pantauan kami di sini memang tepatnya di depan pintu kedatangan internasional, khususnya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini sejak pagi memang cukup ramai, Patricia, dari baik itu warga negara asing maupun juga warga negara Indonesia. Ini terus berdatangan para warga ataupun penumpang yang berasal dari luar negeri. Komandan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Agus Listiono, mengatakan bahwa sejak awal Desember ataupun memasuki momen Natal dan Tahun Baru ini, penumpang yang tiba di Indonesia ini tidak pernah berada di angka 2.000, ini selalu berada di rata-rata angka 3.000 hingga 4.000 penumpang setiap harinya. Dari data yang kami terima juga, Patricia, bahwa sampai dengan hari ini 18 Desember 2021 tercatat sudah ada sekitar 60 ribuan warga ataupun penumpang yang tiba di Indonesia, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang tiba di Indonesia. Dan juga kami catat bahwa perbandingan untuk WNA dan juga WNI dari sekitar 60 ribuan tadi, Patricia, ada perbandingan 70 dan 30%. 70% ini dari warga negara Indonesia yang merupakan pekerja migran Indonesia ataupun para pelajar dan juga para masyarakat yang memang memiliki kepentingan di luar negeri dan tiba di Indonesia. Selain itu warga negara asing ini sekitar 30%. Namun dipastikan dari total keseluruhan yang tiba ini, Patricia, warga negara asing ini dipastikan tidak berasal dari 11 negara yang sebelumnya sudah ditentukan oleh pemerintah. 11 negara ini merupakan negara-negara yang memang disinyalir ini merupakan sumber dari virus varian baru Omicron, dan juga selain itu negara-negara yang memang secara geografis memiliki kedekatan dengan negara-negara sumber yang ditemukannya virus Omicron ini. Jadi ada total 11 negara yang sejak akhir November kemarin telah ditutup aksesnya bagi warga negara asing. Sementara bagi warga negara Indonesia yang masih berasal dari 11 negara ini, Patricia, ini masih diperbolehkan masuk, namun harus mengikuti karantina selama 14 hari di fasilitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan juga kami informasikan, Patricia, bahwa dari keterangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini dalam keterangannya menyampaikan bahwa dari total ribuan yang tiba di Indonesia ini, Patricia, ada sekitar 98 penumpang, baik itu warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Adapun untuk bagi mereka yang terkonfirmasi positif ini akan dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat bagi warga negara Indonesia, sementara untuk warga negara asing ini akan dibawa ke Hotel C1 Cempaka Putih Jakarta Utara. Dan tentu kita berharap, Patricia, bahwa dari jumlah peningkatan volume penumpang yang tiba di Indonesia ini dapat diantisipasi oleh pemerintah dan juga Satgas COVID-19, apalagi kita melihat fasilitas kesehatan atau fasilitas karantina yang disediakan oleh pemerintah saat ini. Wisma Atlet, ada juga Rusun Pasar Rumput dan juga Pademangan Jakarta Utara sudah mulai terisi penuh. Baru-baru ini pemerintah juga menambah satu lagi fasilitas, yaitu Rusun Nangkrak yang ada di Cilincing Jakarta Utara, yang per hari ini sudah mulai buka juga. Ini tentu diharapkan agar lonjakan ini bisa diantisipasi dan diatasi, sehingga kemudian fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ini dapat cukup menampung tempat karantina bagi para WNI ataupun WNA yang tiba di Indonesia. Ini tentu saja untuk mengantisipasi adanya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Patricia. Nah, itu dia, Said. Artinya upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini untuk kemudian mencegah penyebaran varian Omicron di Bandara Soekarno-Hatta sejauh ini seperti apa? Kemudian kalau misalnya dapat ditemui ada yang kemudian positif, progresnya atau mekanismenya akan seperti apa? Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Patricia, apabila memang terjadi lonjakan dan juga untuk mengantisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru ini, di tengah lonjakan penumpang yang tiba di Indonesia ini, baru-baru ini Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan pihak bandara tentu saja dan juga Satgas COVID-19 baru saja membuka lagi satu pintu kedatangan internasional, yaitu yang ada di pintu 2F. Ini kemudian untuk mengurai kepadatan penumpang yang ada di Terminal 3, karena sebelumnya memang kedatangan internasional ini hanya difokuskan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini. Lalu dengan kebijakan
kebijakan baru ini sudah dibuka lagi satu pintu kedatangan, yaitu di pintu 2F. Lalu kemudian untuk juga mengurai daripada kepadatan penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini, pihak Satgas COVID-19 ini juga memperbanyak titik-titik pemeriksaan ataupun checkpoint begitu untuk kemudian mengurai agar tidak terjadi penumpukan di setiap pintu kedatangan ini. Lalu apabila memang seperti yang Anda tanyakan, Patricia, apabila ditemukan pasien COVID-19 ini, pihak Satgas langsung kemudian mengambil alih dan kemudian membawa para pasien COVID-19 yang terkonfirmasi positif ini lalu dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Selain itu juga, Patricia, kebijakan dan penyesuaian ini akan selalu terus diupdate dan juga disesuaikan oleh Kementerian Perhubungan dan juga pemerintah dalam hal ini untuk apabila memang terjadi lonjakan terus-menerus ini, kami dapat informasi bahwa pihak pemerintah akan selalu menyesuaikan peraturan dan menyesuaikan agar tidak terjadi penumpukan ataupun lonjakan yang akan menyebabkan varian baru ini melonjak di Indonesia, khususnya varian Omikron ini, dan juga tentu saja akan mempengaruhi daripada gelombang ketiga COVID-19. Karena kita tahu Omikron ini memiliki daya mutasi yang jauh lebih cepat ketimbang varian Delta, dan tentu saja ini sangat berpotensi untuk kemudian menimbulkan gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Patricia. Baik, artinya langkah-langkah pencegahan sudah disiapkan. Kita harapkan juga tidak terjadi penumpukan penumpang di sana. Terima kasih rekan Said Masyur dan juru kamera Hadiadi Jamal untuk laporan langsung sore ini. Selamat bertugas kembali.